Nah, sepatu ini kalau menurut gue adalah sepatu yang terinspirasi dari salah satu model. Ya ada yang bilang itu mirip sama brand ini, mirip sama brand ini. Tapi kalau menurut gue ini mirip sama Adidas Predator Lethal Zone tahun 2012. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Imam Heroziki di channel Top Score TV. Kali ini di suasana yang asik ini, mudah-mudahan lu sehat selalu ya. Gue juga pakai masker kayak begini meskipun gue review, akhirnya gue buka karena ya nggak kedengaran suaranya. Tapi gue doakan mudah-mudahan lu sehat selalu. Nah, minggu lalu gue udah pernah nge-review sepatu tahun 2020 yang menurut gue paling gue rekomendasikan secara personal ya, bukan merepresentasikan tim Top Score, tapi secara personal dari brand Ortus 8. Nah sekarang gue akan merekomendasikan atau menurut gue sepatu yang paling baik di tahun 2020 dari brand kakaknya, yaitu brand Specs Indonesia. Nah sepatu ini kalau menurut gue adalah sepatu yang terinspirasi dari salah satu model. Ya ada yang bilang itu mirip sama brand ini, mirip sama brand ini. Tapi kalau menurut gue ini mirip sama Adidas Predator Lethal Zone tahun 2012. Nah sepatu ini kalau lu tahu Predator itu dari dulu ciri khasnya di bagian dalam sepatu itu biasanya punya karet tambahan atau semacam ya material tambahan yang membuat pada saat lu kontrol bola, bola itu akan kerasa seperti nge-grip gitu sama si sepatu. Nah itulah kenapa biasanya dulu pemain-pemain berkelas macam idola gue Steven Gerrard itu pasti pakai Predator. David Beckham itu pakai Predator. Nah biasanya tipikal pemain tengah yang suka crossing, yang suka dribbling dan juga fungsi kontrolnya harus bagus biasanya pakai Predator. Nah, sepatu ini namanya adalah Specs Hydra. Dan Specs Hydra ini, ya 2012 ke sekarang mungkin dia terinspirasi doang. Karena bentuknya juga nggak ngikutin sama persis gitu ya. Tapi kalau misalkan si Swervo ini atau Silo Swervo ini memang mirip-mirip banget sih sama Predator menurut gue. Tapi ya kualitasnya nggak kalah jauh lah kalau menurut gue. Meskipun ya dari brand Adidas, satu lagi brand Specs. Penasaran? Ini dia sepatunya. Oke, kenapa gue bilang mirip-mirip sama Predator? Yang pertama adalah lo lihat bentuknya di sini ya. Dari Swervo, zaman dulu ada Swervo Barricada, Swervo Barricada? Swervo Boa, Swervo Rasta, Swervo yang lain lah ya. Pokoknya zaman dulu tuh ya, itu Swervo itu salah satu silo yang paling laku, selain Metasala ya. Nah, si Swervo ini punya ciri khas, dia biasanya, ini nih, tali sepatunya tuh miring, agak miring. Nah, ini ciri khasnya si Swervo. Nah, yang gue suka dari Swervo Hydra ini, kenapa gue bilang sepatu ini adalah sepatu yang paling gue rekomendasikan di tahun 2020, kenapa? Karena menurut gue, sejauh ini Specs baru kali ini ya, koreksi kalau gue salah, tapi baru kali ini bener-bener memunculkan teknologinya secara serius di dalam sebuah sepatu. Nih, gue bilang ya, apa aja teknologi yang menurut gue serius? Yang pertama adalah, dia bener-bener masukin, bener-bener menambahkan TPU di bagian sini nih. Ini bukan tip, gue nggak tahu, ini kayaknya karet gitu deh. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini, di bagian sini nih akan grip dan nggak tanggung-tanggung. Semua karetnya atau semua material tambahan ini ada di bagian dalam, fungsi untuk controlling. Bagian sini fungsi untuk shooting. Bagian sini fungsi untuk shooting kalau misalkan ya kayak pemain kayak gue lah, kan gue jago ya. Jadi kalau misalkan gue shooting, gue pakai gini, semuanya kayak Roberto Carlos, set gitu. Nah tapi kalau passing pakai ini juga bisa, jadi supaya biasanya pemain-pemain Liga Inggris tuh bola-bolanya belok kayak begitu. Nah jadi hampir bagian depan sepatu itu ada material tambahan, dan ini biasanya bisa membuat fungsi kontrol lu, fungsi shooting lu dapat tambahan power, dan fungsi spin muterin bola di bagian sini nih. Jadi kalau misalkan lu das gitu ya, nah itu untuk teknologi yang pertama yang gue bilang itu tadi ya. Dan mereka menamakan Laser Strike. Jadi yang gue sayangkan video presentasi atau presentasi produk ini kurang hype di sosial medianya Specs. Jadi kayak orang tuh nggak dapet apa sih yang spesial dari sepatu ini. Meskipun kalau menurut gue sepatu ini yang terbaik di 2020. Sebelumnya 2019 gue suka banget sama Swervo Galactica. Jadi udah 2 tahun terakhir gue jatuh cinta sama silonya Swervo. Nah, itu untuk teknologi yang pertama. Yang kedua, sebelumnya di Ortus kita ngomongin masalah elastisitas. Nah, ini bagian sininya nggak terlalu elastis. Ya, bagian depan yang doang elastis. Which is itu bukan masalah. Dan di bagian dalam sini, lo lihat ya bagian dalam sini,
dia punya bagian mesh. Jadi kalau elastisitas itu bagus. Yang berikutnya adalah di sini dia punya bagian mesh, bagian sini nih. Jadi kalau bagian mesh itu permukaannya lebih kasar sehingga kalau misalnya untuk fungsi controlling itu akan sangat nyaman. Nah, meskipun kalau anak futsal controllingnya pakai bagian sini nih, tapi bagian sini juga sesekali boleh dipakai. Dan kalau menurut gue sih teknologi ini akan sangat kerasa di lapangan bola. Karena kalau menurut gue di lapangan futsal bolanya juga nggak bisa di spin banget ya. Ya lu anak futsal jarang kan nge-spin bola karena kalau main di futsal tuh bukan kualitas passing yang melengkung atau gimana, tapi kualitas passingnya tuh harus presisi, jadi kayak lurus kencang jebret gitu, rata. Nah, kalau misalkan sepatu ini dipakai di lapangan futsal akan kerasa dan tanda kutip biasa-biasa aja ya. Ya, meskipun itu tetap oke sih. Nah, itu selanjutnya itu mesh. Selanjutnya di bagian sini nih, di bagian lidah sepatunya tuh ada kayak semacam lemper gitu ya. Jadi kayak kalau yang sebelumnya kan di di Ortus itu, Ortus Terion, itu kan gue bilang dia punya semacam pengikat gitu ya. Nah, ini juga, jadi kayak di bagian sini nih, nanti ya gue liatin detailnya, ada karet tambahan dan membuat sepatu itu seperti digituin. Ada karet tambahannya juga. Jadi gue secara prinsip sebenarnya gue suka di kaki gue tuh ada sesuatu yang merekat. Kalau gue pakai bola kan gue pakai Puma ya. Nah, Puma Future ini bener-bener membuat kaki gue ngerekat gitu. Jadi kayak gue tuh pengen main bola nggak ada batas gitu. Jadi kerasa kayak gue pakai kaos kaki aja, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau untuk midsole, ini midsole yang dipakai di Lightspeed Reborn, ya midsole so-so aja, bawahnya juga so-so aja, menurut gue biasa aja. Ya biasanya juga kualitas specs, jadi bagus tetap ya. Nah, kayaknya itu aja untuk sepatu futsalnya. Tapi di bagian sini nih, di bagian apa nih disebutnya lubang tali, itu dia pakai TPU. Jadi ya gimmick yang bagus, tapi menurut gue ini lumayan membuat sepatu ini kelihatan berkelas. Oke, ini dia sepatunya untuk yang sepatu bola, dan ini sangat cocok untuk digunakan para pemilik kaki lebar kayak gue ya. Contohnya, kaki gue lebar kayak pisang Ambon, jadi pada saat gue menggunakan sepatu ini sangat nyaman. Nah, gue akan nge-review sepatu bolanya, berarti ada, kalau yang upper sama-sama seperti yang tadi, tapi perbedaannya ada di insole dan di outsole. Oke, sebenarnya kalau kita ngebahas masalah outsole, itu sebenarnya stud ini adalah stud yang mirip-mirip sama yang dimiliki oleh Ortus ya. Jadi sebelumnya Ortus itu pernah dalam tanda kutip mengkampanyekan produk yang namanya Forte. Nah, dia menggunakan outsole yang sangat cocok digunakan di rumput sintetis atau dua occasion. Jadi bisa FG, bisa AG, artificial ground. Nah, di specs juga kalau menurut gue sebenarnya teknologinya mirip, yaitu menggabungkan antara stud bulat dengan stud blade. Nah, yang ada di Ortus sama stud bulat digabungin sama stud blade. Tapi lagi-lagi bedanya di Ortus di blow up, sosial medianya dibikin customer tuh tahu bahwa tujuannya apa. Nah, di specs diem aja nih belakangan gitu. Jadi kayak sayang aja gitu. Padahal sebenarnya ini stud yang menurut gue representatif banget. Jadi kalau misalnya lo lihat di depannya itu ada stud bulat, ada juga stud blade-nya di tengah-tengah. Stud blade itu gunanya untuk membuat stabilitas lo pada saat lo berdiri atau lo saat jam gitu ya, atau traksi lo pada saat hinggap itu akan membuat kaki lo lebih stabil. Wajar karena dia bentuknya blade, jadi tajam gitu di mana? Di tanah. Nah, pada saat lo ngomongin masalah bagian depan, lo butuh stud bulat karena pada saat lo pengen spin muter, kalau nempel di rumput, kita pakai logika ya, nempel di rumput kalau lo muter, kalau stud bulat akan lebih mudah, tapi kalau stud blade akan lebih sulit. Bener gak? Belum kehalang cacing, belum kehalang batu bata ya, takut ya kan? Jadi kira-kira gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah dipikirkan banget menurut gue sama specs, dan menurut gue ini cukup representatif dan cukup oke di Swervo Swervo Hydra. Nah, selain itu ada satu lagi perbedaannya, yaitu di insole. Nah, insole-nya itu beda sama futsal ya. Kalau yang futsal insole biasa. Nah, kalau ini insole-nya insole cup sole gitu ya, cup insole. Jadi kayak gue nggak tahu ini khususnya untuk apa. Tapi ya setidaknya ini agak ringan lah gitu ya. Kalau yang gue pegang ya. Nah, sama satu lagi yang gue suka dari sepatu bola ini, dia punya pola yang transparan gitu. Jadi bukan transparan, ini disebutnya translucent gitu. Jadi kayak kaca tapi cuma 80%-nya doang. Nah, ini warnanya biru. Jadi kelihatan smooth banget gitu. Ini ada beberapa warna by the way yang belum launching. Kita tunggu ya di tahun 2021 akan launching lagi warna apa. Oke, sepatu ini harganya 749, di diskon jadi berapa? Langsung aja klik link di deskripsi. Tapi menurut gua, sepatu ini adalah sepatu yang terbaik di tahun 2020 dari brand Specs. Dan yang kurang dari sepatu ini hanya blow up-nya aja.
Mungkin lu para pecinta Top Score TV lah yang tahu ternyata stud ini stud bulat dan digabungkan dengan blade atau mungkin di reviewer lain. Tapi harusnya kalau mau teknologi yang paling mutakhir itu berasal dan gimana, itu harusnya lu tahu dari brand asalnya, yaitu dari Specs Indonesia yang presentasi kualitas produk ini khususnya apa dan lain-lain. Oke, itu aja. Kita doakan mudah-mudahan Specs tetap berinovasi di tahun 2021. Karena di tahun 2021 akan keluar Garuda Attack. Yoi, sepatu yang udah lama kita tunggu-tunggu. Nanti akan keluar di 2021 Garuda Attack dan lo semua harus bisa merasakan sensasinya menggunakan sepatu yang sangat ringan dari Specs bernama Garuda Attack. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV. Jangan lupa follow Instagram kita @topscoresport. Langsung aja ke Instagram kita, nanti lo bisa lihat-lihat katalognya. Jangan lupa follow TikTok kita. Asik. Udah 30.000 loh TikToknya, ada video kita yang disaksikan 1 juta orang juga. Gile emang. 30.000 lumayan juga kan? Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.